فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-97 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecilkan bahasa kecilkan. Bahasa kecil udah kecil, yang treble-nya kanan ke kanan kan aja, biar suaranya agak ke treble ya. Ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah satu-satunya yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Di sini ada beberapa faedah ya kan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mema'rifatkan khobar. Ini kan susunannya mubtada khabar. Huwallazi ja'ala, dialah yang
Alladzi itu termasuk ma'rifat, bukan nakirah. Padahal biasanya khobar itu dalam bentuk nakirah. Ada masjidun, ya kan? Nggak pakai al atau ma'rifat atau nakirah. Di sini Allah buat khobarnya dalam bentuk ma'rifat, isim mausul, alladzi. Sehingga ini memberikan faedah pembatasan. Makanya kita ketika mengartikannya, dan hanya dialah, tidak ada yang lain, hanya dia satu-satunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dimakrifatkannya mubtada'nya huwa, dan khobarnya alladzi, huwallazi. Ini banyak contohnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau Rasul SAW mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Ini kan dua-duanya ada alnya, dua-duanya ma'rifat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu hanya akan tegak dengan nasihat. Ya. Begitu pula di sini, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan untuk kalian. Lamnya lamul imtinan. Lam sebagai bentuk pemberian karunia. Sehingga memang untuk kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bintang-bintang tersebut khusus untuk kita, lakum. Allah ciptakan bintang memang untuk kita, untuk kemaslahatan manusia. Walladzi ja'ala lakum. Sehingga ini nikmat. Adanya bintang itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan secara khusus, Allah ciptakan secara khusus bintang itu untuk kita. Lakum, kata Allah. Untuk kalian. Sehingga ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan bintang untuk kalian. Litahtadu biha. Fungsi dari bintang tersebut Allah ciptakan untuk kita, litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk arah, agar kalian bisa tahu arah. Litahtadu, agar dapat petunjuk. Kapan? Fi dzulumatil barri wal bahri. Ketika kalian berada dalam kegelapan-kegelapan darat dan laut. Ketika kalian berada di kegelapan darat dan laut, maka yang kalian jadikan sebagai patokan arah, mau berjalan ke arah mana, tersesat, nggak tahu arah jalannya kemana, maka caranya ngelihat apa? Bintang. Oh, ini arahnya ke timur, bintang timur. Oh, ini utara, bintang utara. Ya kan ada kan? Nama busnya pun bintang utara. Artinya memang dijadikan sebagai apa ini? Penunjuk arah. Di dalam kegelapan-kegelapan darat ada banyak. Kegelapan darat, kegelapan malam, kegelapan angin, kegelapan hujan, yang lain-lainnya. Dari kegelapan-kegelapan yang ada di darat. Dan juga kegelapan laut. Kegelapan laut lebih lagi. Karena ada ombak. Ini juga kegelapan laut. Semakin gelap dengan adanya ombak. Semakin tidak tahu arah. Dan didahulukan kegelapan darat daripada kegelapan laut. Karena perjalanan manusia saat itu dengan darat jauh lebih banyak daripada perjalanan laut. Makanya duluan disebutkan kegelapan apa ini? Darat. Menyesuaikan dengan mana perjalanan mereka saat itu yang paling banyak. Mereka banyak berjalannya di darat. Nah, sehingga ini fungsinya Allah menciptakan bintang untuk kita sebagai penunjuk arah. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan sungguh kami telah menjelaskan, fassalna ay waddahna, bayanna, kami sudah menjelaskan ayat-ayat kami, alif lamnya lil istighraq, untuk mencakup semua ayat, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Semua ayat telah kami jelaskan. Ayat kauniyah alam semesta ini, ayat syar'iyah berupa ayat-ayat Al-Quran. Semuanya telah kami jelaskan, gak ada yang samar sedikit pun. Qad fassalna ay qad waddahna, telah kami jelaskan segala macam bentuk ayat liqaumi yafqahun, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang berilmu.
Artinya yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan dari ayat-ayat Allah itu hanya orang yang berilmu. Sehingga ini celaan bagi orang-orang yang tidak mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Karena konteksnya konteks alam semesta ya. Kemarin Allah memecahkan apa ini? Biji dan benih, kemudian Allah memecahkan apa ini? Memecahkan subuh, kemudian Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai apa ini? Alat untuk mengukur waktu, menghitung waktu. Ini kan ayat-ayat apa namanya? Ayat kauniyah. Kemudian di sini Allah celah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Allah tadi, konteksnya ayat apa ini? Ayat kauniyah. Masuk juga dalam syariah, masuk. Nggak mau mengambil ibrah, mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan ayat Al-Quran, ayat matluwah. Ayat syariah itu ayat yang dibacakan. Kalau yang satunya ayat kauni, ayat yang dilihat di alam semesta. Kalau nggak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Allah itu, berarti kita nggak termasuk kaum yang berilmu. Karena Allah jelaskan itu hanya untuk kaum yang berilmu. Kalau kita nggak bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut, berarti kita bukan termasuk kaum ya'lamun. Berarti kita masih bodoh. Berarti kita bukan orang yang berilmu yang bisa ngambil manfaat dari ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk arah melalui bintang tersebut di dalam kegelapan darat dan kegelapan laut. Hina tashtabihu alaikumul masalik, ketika tersamarkan atas kalian jalan yang mau ditempuh, masalik. Ketika kalian nggak tahu mana jalan yang mau ditempuh, tersesat kalian, maka petunjuknya pakai bintang. Wa yatahayyar fi sayrihi salik, dan menjadi bingung orang yang berjalan di jalan-jalannya. Faja'alallahu nujuma hidayatan lil khalqi ila sabil. Maka Allah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk bagi makhluk kepada jalan yang seharusnya dia tempuh. Allati yahtajuna ila sulukiha. Jalan yang harus mereka tempuh, yang mereka butuhkan untuk dijalani lima solihihim, untuk kemaslahatan mereka, wa tijaratihim, atau untuk perdagangan mereka, wa asfarihim, dan safar-safar mereka. Sehingga Allah tahu kemaslahatan mereka untuk butuhnya mereka kepada arah. Mereka kadang berdagang jarak yang jauh, kadang mereka mau safar untuk kemaslahatan mereka. Maka suatu ketika mereka tersesat, mereka tetap punya ini petunjuk. Nah, minha nujumun la tazalu tura wa la tasiru an mahilliha. Di antaranya ada bintang-bintang yang terus-menerus bisa terlihat dan tidak berjalan dari tempatnya, nggak pindah-pindah. Di situ saja bintangnya. Wa minha ma huwa mustamirrus sair. Ada juga jenis bintang yang berjalan, berputar. Nah. Ya'rifu sairahu ahlul ma'rifah bidzalik. Diketahui perjalanannya oleh para ahli hal tersebut. Artinya nggak tiap hari, tiap malam bisa dilihat. Kalau muncul dia berarti ini awal bulan. Kalau muncul ini berarti musimnya tanam. Kalau muncul ini berarti musimnya jangan ke laut, dan seterusnya. Artinya nggak setiap saat apa ini muncul. Ada yang tiap malam apa? Muncul, iya kan? Nah, nggak pindah-pindah tempatnya. Nah, bintang timur atau yang lain-lainnya, ini tempatnya apa? Satu, tiap malam ada di situ. Nah, ada juga bintang yang apa ini? Berjalan. Wa ya'rifuna bihil jihad wal awqat. Dengan itu mereka bisa tahu arah dan waktu. Wa dalat hadil ayat wa nahuha ala masyru'iyati ta'allumi sayril kawakib. Ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan, faedah yang pertama oleh beliau, disyariatkannya mempelajari ilmu tentang perjalanan bintang-bintang. Sehingga boleh mempelajari ilmu nujum, boleh. Boleh ilmu yang seperti ini tapi. Dan ini sudah dibagi oleh para ulama. Ilmu bintang itu ada dua macam. Ada ilmu taksir, ada ilmu apa? Tasyir. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas dulu dalam kitab Tauhid dan juga yang lain-lainnya.
Ilmu takdir dan ilmu apa? Tasyir. Ini ilmu nujum. Dibagi jadi dua. Yang nggak boleh dipelajari itu ilmu taksir. Adanya pengaruh posisi bintang-bintang atau pergerakan bintang-bintang untuk kejadian yang ada di muka bumi. Kalau muncul bintang ini berarti akan lahir seorang pembesar. Oh, terjadi musibah ini karena apa ya? Karena bintang tersebut telah muncul. Adanya pengaruh bintang tersebut untuk kejadian di muka bumi, ini namanya ilmu taksir. Ada pengaruh. Ini yang haram. Ini yang mempelajarinya salah satu cabang dari cabang-cabang sihir. Nah, cabang-cabang apa? Ilmu sihir, ilmu nujum yang ini. Adapun ilmu tentang pergerakannya untuk mengetahui arah, untuk mengetahui kiblat, untuk mengetahui musim dan yang lain-lainnya, maka ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan, bahkan disyariatkan kata beliau kalau ada masalahnya untuk siapa? Manusia. Namanya ilmu apa? Tasyir, seir, perjalanan apa ini? Bintang-bintang. Boleh mempelajarinya loh. Buktinya dari mana kita bisa menandai bahwasanya bintang ini kalau muncul berarti ini arah barat, ini arah timur, ini arah selatan. Dari mana kalau nggak dipelajari? Berarti mempelajari posisi bintang-bintang itu boleh tidak? Boleh. Nah, bahkan disyariatkan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Sehingga ilmu bintang itu ada dua macam. Ada yang boleh dipelajari, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu namanya ilmu tasyir. Yang tidak boleh ilmu taksir. Nah, di dalam ayat ini dan juga yang semisalnya terdapat faedah masyru'iyatu ta'allumi sairil kawakib. Disyariatkannya mempelajari ilmu tentang perjalanan bintang-bintang atau benda-benda langit. Wa mahaliha dan kedudukannya, posisinya di sekian derajat, bintang ini di sekian derajat sebelah ini, maka ini sekian derajat miringnya dari arah timur. Dipelajari boleh, apalagi untuk kemaslahatan siapa ini? Manusia, menentukan arah kiblat, menentukan musim tanam dan yang lain-lainnya dan seterusnya. Wa dallat hadhil ayat wa nahwa ala masyru'iyati ta'allumi sairil kawakib wa mahaliha alladhi yusamma ilmat tasyir, yang dinamakan ilmu apa namanya? Tasyir. Yang nggak boleh ilmu taksir. Nah, fa innahu la yatimul hidayah wa la tumkinu illa bidzalik, karena nggak mungkin, nggak sempurna yang namanya mengambil arah tadi melalui bintang, maka dan nggak mungkin kita bisa menjadikannya sebagai petunjuk arah kecuali dengan pelajarinya. Maka mempelajarinya pun hukumnya jadi apa ini? Disyariatkan. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, qad fassalnal ayat ay bayyana wa waddahnaha. Kami telah mentafsil ayat-ayat kami, yaitu kami jelaskan wa mayyazna kulla jinsin wa nau'in minha anil akhar, dan telah kami bedakan satu jenis dari jenis yang lainnya, bihai sarat ayatullahi badiyatan zahira, sudah kami pisah-pisahkan sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tampak terang dan jelas. Liqaumin ya'lamun, bagi siapa jelasnya? Bagi orang-orang yang punya ilmu. Ai li ahlil ilmi wal ma'rifah. Ini jelasnya ayat-ayat Allah itu hanya bagi orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan. Fa innahum alladzina yuwajjah ilaihimul khitab, karena kepada mereka lah diarahkan pembicaraan ini. Pembicaraan itu hanya diarahkan kepada orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu, capek kamu apanya? Mengarahkan pembicaraan kepadanya, dia nggak akan apa ini? Nggak paham-paham. Nah, wa yutlabu minhumul jawab, dan hanya mereka yang dicari jawaban, dimintai jawaban itu dari orang-orang yang punya ilmu. Kalau orang yang nggak berilmu, nggak usah harapkan darinya apa ini? Jawaban, gak usah pun diarahkan kepadanya pembicaraan. Nah, bikhilafi ahlil jahli wal jafa, beda dengan orang-orang bodoh yang kasar, al mu'ridina an ayatillah, yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, wa anil ilmi alladzi ja'at bihi rusul, dan dari ilmu yang dibawa oleh para rasul. Fa innal bayan la yufiduhum syai'a, karena yang namanya penjelasan tidak bermanfaat, tidak berfaedah sedikit pun bagi mereka. Karena mereka orang apa ini? Orang bodoh. Dijelaskan malah berpaling. Nah.
Wa tafsil la yuzilu anhum multabasa. Maka penjelasan itu tidak menghilangkan dari mereka sesuatu yang masih samar. Wal idah, nah mereka orang-orang yang bodoh, percuma ngomong sama mereka. Wal idah la yakshifu lahum mushkilah, dan penjelasan tidak menyingkap dari mereka sesuatu yang masih membingungkan. Sehingga mending enak ngomong sama orang yang apa ini? Liqaumin ya'lamun. Makanya yang diajak bicara oleh Allah, ini orang yang apa ini? Yang berilmu. Nah, kemudian kata Allah di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-98, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin, dan hanya dialah, siapa ini? Allah. Kenapa kita bilang hanya? Makrifat dua-duanya. Ta'riful musnad wal musnad ilaih, kalau bahasanya mereka itu. Dimakrifatkannya musnad dan musnad ilaihnya, alias mubtada dan khobarnya. Huwa alladzi, huwa makrifat karena termasuk domir, alladzi juga makrifat karena termasuk isim mausul. Nah, hanya dia satu-satunya, nggak ada yang lain yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari Adam kemudian lahir kita, semuanya berasal dari berapa? Satu. Famustaqarrun wa mustauda. Maka kita itu pangkalnya dulu asalnya mustaqarrun wa mustauda, punya tempat tinggal dan punya tempat penitipan. Kebanyakan ahli tafsir ikhwan memaknakan mustaqar itu adalah di rahim ibunya kita. Kita sebelum jadi manusia itu berdiam diri di dalam apa? Rahim ibu kita. Mustaqar ini tempat tinggalnya di dalam rahim ibu. Mustaudah tempat penitipannya ini adalah di tulang sulbinya laki-laki. Sebelum maninya pindah ke rahimnya wanita, di mana dia? Di sulbinya laki-laki, makanya jadinya anak sulbi karena tempat penyimpanannya sebelum dipindah ketika hubungan badan ke rahimnya perempuan itu di mana? Itu tempat singgah. Kemudian tempat tinggalnya mustaqarnya di mana? Rahimnya wanita. Itu kan asalnya kita. Perpindahnya kita kan dari situ, dari badan ayah kita kemudian pindah ke rahimnya ibu kita. Di tulang sulbinya kita itu namanya apa? Mustauda. Tempat penitipan kalau aslinya bahasanya. Itu tempat apa? Nitip, kemudian ditinggalkan, ditaruh di mana? Di rahimnya wanita. Nah, baru jadi kita. Kayak gitu. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Mustaqornya itu sulbinya laki-laki, mustaudanya itu rahimnya perempuan. Nah, ada lagi yang maknanya umum. Nanti kita baca kalamnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, mustaqar itu tempat yang nggak akan pindah-pindah lagi. Mustaudah tempat yang masih apa? Pindah. Mustaudah tempat penitipan. Berarti masih pindah tidak? Ya, masih pindah, namanya tempat penitipan. Nanti diambil, pindah dari situ. Ya iya kan, kalau nitipkan kereta di parkiran, nitipkan helm, nitipkan apa? Penitipan saja, habis itu balik lagi. Yang satunya akhirat, yang satunya apa ini? Dunia. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah wa mustaqarrun wa mustauda qad fassalnal ayat, dan kami telah menjelaskan ayat-ayat kami. Ini sekarang ayat-ayatnya berupa apa ini? Penciptaan kita manusia, asal muasal jadinya manusia. Awalnya dari tetes mani yang ada di tulang sulbi siapa ini? Laki-laki. Kemudian dititipkan oleh Allah di mana ini? Ditaruh di rahimnya wanita. Kemudian keluar jadi apa ini? Jadi manusia. Ini luar biasa penciptaan Allah. Ini ayat. Ini tanda kekuasaan Allah SWT. Kalau langsung saja dari rahim wanita bisa? Ya bisa saja. Tapi begitu perjalanannya. Pindah dari tulang sulbinya laki-laki, kemudian menetap di mana ini? Rahimnya wanita, kemudian keluar lagi apa ini? Jadi manusia. Ini sudah Allah jelaskan ayat-ayatnya di qaumin yafqahun. Tapi enggak semua orang yang bisa ngambil pelajaran darinya. Yang bisa ngambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut cuman orang yang apa ini punya pemahaman yafqahun. Nah, yang punya ilmu. Qala rahimahullah huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan hanya dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa huwa Adam alaihi salam. Jiwa yang satunya siapa ini? Adam. Cuman satu pangkalnya semuanya. Ansha'allahu minhu hadal unsur al-adami alladzi qad mala'al arda.
Allah ciptakan dari dia jenis manusia Adam ini, sejenis dengan Adam. Maka kita ini jenis sama dengan apa ini? Adam. Nah, jangan mau dibilang kita asalnya dari mana ini? Dari monyet. Nah, udah diciptakan bagus kayak gini, ganteng segala macamnya. Asalnya kata Allah, pangkalnya dari siapa ini? Adam. Min nafsin wahidah, dari jenis yang satu. Kalau dari monyet, udah berapa monyet? Jantan, ada yang betina, kemudian lahir siapa ini? Anak monyet. Kemudian berubah-ubah evolusi, teori Darwinnya jadi apa? Manusia. Awalnya monyet, bongkok. Kemudian lama-lama jadi apa? Pithecanthropus apa? Erectus. Erectus artinya apa? Tegak, maksudnya ereksi. Itu artinya apa? Tegak, yang artinya manusianya awalnya bongkok, lama-lama badannya jadi apa ini? Tegak. Yang awalnya dulu penuh dengan apa ini? Bulu kayak monyet, lama-lama apa ini? Jadi kayak cantik kayak manusia gitu. La ilaha illallah. Dan itu diajarkan di mana ini? Di sekolah-sekolah. Nah, coba kalau pas muncul ujian soalnya, sebutkan teori Darwin. Nggak ada Pak teori Darwin, manusia dari Adam, nggak dari monyet. Salah, nggak lulus kamu, nggak naik kelas kamu. Nah ini biar kita tahu bagaimana kualitas pendidikan kita. Sampai sebegitunya teori-teori orang kafir itu merusak generasi apa ini? Muda. Dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Yang lebih fatalnya itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Teori evolusi. Evolusi itu artinya perubahan yang sangat lambat. Dulu awalnya monyet ini bongkok gitu. Nggak ada jalannya apa ini? Tegak gimana ada monyet jalannya kayak gini. Nah, ini hasil evolusi, perubahan yang sangat apa ini? Panjang. Kalau perubahan cepat namanya revolusi. Nah, kalau lambat namanya evolusi, teori Darwin. Nah, la ilaha illallah. Ini dianggap sebagai bentuk ilmu pengetahuan. Yang paham teori ini adalah orang yang apa ini? Cerdas. Ini yang jadi masalah. Yang nggak paham, yang nggak ngakui teori Darwin berarti orang apa ini? Orang goblok. La ilaha. Sampai seperti ini biar kita paham sejauh mana mudarat dan pengaruh rusak dari sekolahan-sekolahan yang ada itu. Nah, wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Jelas Allah katakan dari jiwa yang satu. Kalau Homo sapien, Pithecanthropus erectus dan yang lain jenis-jenis itu manusia-manusia purba itu. Nah, itu bukan dari jiwa yang satu, jelas dari monyet jantan, dari monyet apa ini? Lah iya kan? Dari monyet jantan, monyet betina lahir apa ini? Anak monyet. Sehingga kamu jangan ngaku jadi anak apa ini? Adam. Kalau kamu masih mengakui teori Darwin, kamu mengakui sebagai anak apa ini? Monyet. Nah, cakapnya seperti itu. Itu lazimnya tidak itu? Ya lazimnya itu. Nah, Allah musta'an. Yaitu dari Adam. Walam yazal fi ziyadatin wa numu, dan terus-menerus bertambah jumlah manusianya dari satu, kemudian semakin lama semakin apa? Semakin bertambah dan berkembang. Alladzi qad tafawata fi akhlaqihi wa khuluqihi wa usafihi tafawutan la yumkinu dhabtuhu. Sampai sudah berjadi perbedaan-perbedaan bertingkat-tingkat akhlak-akhlaknya dan bentuk fisiknya dan juga sifat-sifatnya dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dibakukan. Artinya sekarang makin orang bentuk fisiknya makin apa ini? Makin beragam, warna kulitnya makin beragam, akhlaknya pun makin apa ini? Makin beragam. Satu negara Indonesia saja ada sekian bentuk bahan manusianya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, dan segala macamnya. Ada yang kasar, ada yang lemah lembut, ada yang macam-macam wataknya. Awalnya padahal cuma berapa ini? Satu. Lihat bagaimana ayatnya siapa ini? Allah. Ini jadi ayat maksudnya. Lihat bagaimana asal kalian dari cuma berapa ini? Satu. Kemudian jadi sebanyak ini. Bentuk fisiknya pun apa ini? Beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Rambutnya saja macam-macam. Warna kulitnya pun beda-beda. Itu baru penampilan apanya? Fisik. Belum lagi sifatnya, akhlaknya. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang begini, ada yang begitu. Padahal semuanya asalnya cuma berapa kata Allah? Min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu. Ini luar biasa ciptaan Allah SWT. Kalau kayak pabrik, cemana yang pertama kali dijadikan bahan contohnya, ya semuanya hasilnya kayak gitu. Iya kan? Ya, tekan aja tombolnya, semua hasilnya produknya kayak gitu tidak? Yang ikut, kecuali yang salcet karena ada apa, itu aja yang berubah bentuk. Nggak ada ganti-ganti. Kecuali sampelnya yang dicontohkan apa? Ganti, baru muncul produk yang baru. Kalau enggak ya kayak gitu terus semuanya. Ya hasil kayak gini mic-nya. Ya semuanya kayak gini, yang pas ditekan ini munculnya kayak gini, nggak akan beda bentuknya. Nggak kayak ciptaannya siapa ini? Allah SWT. Nah, nanti bapaknya putih, mamanya putih, anaknya bisa nanti apa? Hitam. Lah, dari mana ini munculnya? Oh, ternyata rupanya kakeknya ada yang nggak ini? Hitam. Rupanya gen kakeknya itu yang nggak ini?
turun ke dia. Nggak usah langsung turun. Ini kok bisa nih anak siapa ini? Anak orang lain ini. Bapaknya putih, anaknya putih, kok anaknya apa ini? Hitam dari mana? Nah, kala Rasul apa? La'allahu naza'ahu irqun. Bisa jadi itu urat kakeknya yang lepas ke situ. Ternyata dicek memang ada kakeknya yang apa ini? Yang hitam lah. Nah, sehingga kemudian jadi berubah-ubah bentuknya bertingkat-tingkat dari sisi fisiknya, penampilannya, dan seterusnya. Wala yudroku wasfu yang tidak mungkin dijangkau pensifatannya. Wajah Allahu lahum mustaqarron. Allah jadikan untuk manusia itu mustaqor. Ai muntaha. Ini tafsiran yang lain yang kita sebutkan tadi. Mustaqor, yakni tempat akhir. Yantahuna ilaihi, mereka berakhir di sana. Wa ghayatun yusaquna ilaiha, dan puncak yang mereka digiring ke sana. Itu namanya mustaqor. Tempat akhir, puncak yang manusia akan digiring semuanya ke sana. Wahia darul qarar, dan dia adalah negeri tempat tinggal allati la mustaqarra wara'aha, yang enggak ada lagi tempat tinggal setelahnya. Wala nihayata fawqaha, dan enggak ada lagi puncak setelahnya. Fa hadhihi dar hiya allati khuliqal khalqu lisuknaha, dan ini adalah negeri yang makhluk itu diciptakan untuk meninggalinya. Negeri mana ini? Negeri akhirat, darul qarar. Enggak ada lagi setelahnya negeri tempat tinggal. Kalau di dunia tempat tinggal, iya, masih ada tempat tinggal berikutnya. Wah, masih panjang. Habis dari dunia saja pindah ke mana? Tinggalnya tidur di mana? Tidur di kuburan. Habis kuburan pindah lagi, pindah lagi. Orang cuma ziarah saja ke sana. Kata Allah apa? Hatta zurtumul maqabir. Ini bukan ziarah kuburnya manusia yang masih hidup, tapi yang sudah mati. Kata orang Arab Badui, ya ini berarti ada kebangkitan ini. Pasti nggak lama-lama di kuburan. Buktinya cuma apa? Ziarah. Namanya ziarah, orang berkunjung pasti apa? Pasti pindah dari situ. Nggak mungkin dia tinggal di situ. Orang ziarah, berziarah, berkunjung. Kuburan cuma tempat apa ini? Berkunjungnya manusia yang sudah mati. Berarti habis itu pasti pindah lagi ke mana? Tempat yang lain. Balik ke akhirat. Menunjukkan dia nggak lama-lama di mana ini? Di kuburan cuma ziarah. Yang namanya pengunjung pasti apa? Pasti pulang. Nah, mungkin seterusnya di situ. Nah, ini kamu aja heran kalau ada tamu datang bawa guling, bawa bantal. Kamu ngapain di sini? Mau ziarah apa mau pindah? Nah, jangan kan bawa guling sama bantal, bawa barang banyak aja dibilang mau apa ini? Mau pindah. Nah, agak banyak sedikit aja barang mau dibilang mau apa ini? Mau pindah. Nah, mau netap. Fahadhihi dar hiya allati khuliqal khalq lisuknaha. Negeri inilah yang makhluk itu diciptakan untuk mendiaminya. Sehingga kita diciptakan bukan untuk mendiami yang sekarang ini. Wa aujadu wa ujidu wa ujidu fid dunya, dan mereka diadakan di dunia liyas'au fi asbabiha, untuk mereka bisa mengusahakan sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk tinggal di mana? Negeri yang terakhir, sehingga ini tempat nyari bekalnya. Nah, belilah perabotannya dari sekarang di dunia. Nah, ini masih perjalanan, belum singgah, belum berhenti. Liyas'au fiha fi asbabiha allati tunshau 'alaiha wa tu'ammar biha, untuk memakmurkan, menghiasi negeri tempat tinggal aslinya. Wa audahumullah fi aslabi abaihim wa arhami ummahatihim, dan Allah titipkan sementara dua-dua. Kalau tadi kan penafsirannya sebagian ulama itu satu-satu. Dan Allah titipkan kita di tulang sulbi laki-laki dan di rahimnya siapa ini? Perempuan. Ini lebih masuk sebenarnya. Karena dua-duanya kan cuma hanya bersifat apa ini? Sementara. Baik asalnya kita yang berupa mani di sulbinya siapa? Laki-laki. Atau nanti pun ketika sudah dipindahkan kemana ini? Rahimnya siapa? Perempuan. Dua-duanya cuma mustaudah. Dua-duanya cuma tempat tinggal sementara. Kan dititipkan. Nah, di tulang sulbinya laki-laki dan di rahimnya wanita. Summa fi dari dunia, kemudian Allah titipkan juga kita, nah, tempat penitipan pasti nggak lama-lama. Kemudian dititipkan di negeri dunia. Summa fil barzakh, kemudian titip lagi di mana? Alam barzakh. Kullu dzalika ala wajhil wadi'ah. Semuanya itu dalam bentuk penitipan. Artinya apa? La mustaqor, la tastaqir, yang tidak kekal, la tasbut, yang tidak awet. Nah, balian
Taqilu minha, bahkan pindah nanti darinya. Berapa alam pindahnya? Tempat penitipan kita berapa berarti? Kalau secara rinci kayak gini berapa? Masa 3? Awalnya dari laki-laki. 1, pindah kemana? Rahimnya perempuan. Dari janin 9 bulan. Keluar, udah 2. Ke alam dunia. Habis dari dunia turun ke bawah. Masuk ke kuburan. 4, tempat apanya? Singgahnya. Tempat tinggalnya cuma apa? 1. Ini semuanya ayat. Bukti. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yusola iladar, sampai dia disampaikan, diantarkan ke negeri allati hiyal mustaqor, yang mana dia adalah tempat tinggal aslinya. Wa amma hadhihi dar fa innaha mustaudaun wa mamarrun. Adapun negeri kita sekarang, negeri dunia ini, fa innaha mustauda, hanya tempat penitipan, wa mamarrun, dan tempat lewat. Nah, qad fasalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat, baik ayat kauniyah maupun ayat apa ini? Syar'iyah, bagi orang-orang yang paham anillahi wa ayatihi. Yang bisa paham dari Allah tentang ayat-ayatnya. Wa yafhamuna anhu hujajahu wa bayyinatihi. Dan orang-orang yang bisa paham hujahnya Allah dan bukti-buktinya Allah. Ini 2 ayat yang luar biasa ya. Allah bolak-balik mengingatkan kepada kita ya kan, semuanya tentang rububiyahnya dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan segala macamnya, ini semuanya adalah ayat agar kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah katakan hanya Dia yang begini, hanya Dia, nggak ada yang lain. Allah ma'rifatkan dua-duanya sehingga memberikan faedah pembatasan agar yang kita ibadahi pun juga hanya Dia semata. Nggak pantas setelah ayat-ayat ini semuanya kemudian kita masih tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari 2 ayat ini, kesimpulan singkatnya saja. At-tadhkir bi ni'matillah bi ja'lin nujum lil ihtida. Pengingatan terhadap nikmat penciptaan bintang sebagai petunjuk arah. Pengingatan terhadap nikmat penciptaan bintang sebagai petunjuk arah dalam kegelapan. Faedah yang berikutnya, masyru'iyatu ta'allumi sayril kawakib, disyariatkan mempelajari ilmu pergerakan bintang-bintang dan benda langit. Disyariatkan mempelajari ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Namanya ilmu apa itu? Astronomis. Nah, boleh mempelajari ilmu astronomis. Astronomi. Boleh. Terlebih yang akan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Faedah yang berikutnya, alladzina yantafi'una min tafsilil ayat hum zawul ilmi wal fikhi wal ma'rifah. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat hanya orang yang berilmu dan pengetahuan. Hanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat Allah hanya orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan. Orang bodoh nggak bisa ngambil manfaat. Ayatnya tetap jelas, tapi bagi dia tetap aja gelap. Karena dia nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat Allah hanya orang yang punya ilmu dan pengetahuan. Berarti kalau begitu, faedah yang berikutnya, fadlul ilmi wal fikhi fid din, keutamaan berilmu dalam masalah agama. Keutamaan berilmu dalam masalah agama, fadlul ilmi wal fikhi fid din. Karena dengan itu kita bisa ngambil manfaat dari apa ini? Dari ayat. Baik ayat kauniyah maupun ayat syar'i. Kalau orang bodoh, nggak punya ilmu, nggak bisa ngambil faedah dari apa ini? Perjalanan bintang-bintang, dari matahari bulan, dari bintang, nggak bisa. Nah, bagi dia ya kayak hiasan saja, dinikmati saja, nggak ada manfaatnya bagi dia. Nah.
Faedah yang berikutnya, al-mustaqar al-haqiqi wa darul akhir. Tempat tinggal yang hakiki adalah negeri akhirat. Adapun selainnya maka mustauda. Adapun yang selainnya hanya tempat singgah. 4 tempat singgah. Di tulang sulbinya laki-laki, di rahimnya wanita, masuk ke alam dunia, kemudian masuk lagi ke alam kubur. Semuanya mustauda, tempat penitipan dan tempat lewat, tempat numpang lewat. Tempat tinggal yang hakiki itu cuma negeri akhirat. Mustaqar, ini akhirat. Mustauda, ini dunia dan yang lainnya dari fase-fase kehidupan yang kita lewati. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 2 ayat ya kan. Ini sangat bermanfaat ya Pak, ayat-ayat yang kayak gini. Isinya pengingatan-pengingatan terhadap kita nikmat-nikmat yang kadang sering dilupakan oleh manusia. Semata-mata ada bintang saja. Ternyata Allah ciptakan itu untuk kita. Terus sekarang kita nggak, apa sih manfaatnya? Orang cuma ditaruh oleh Allah jauh di sana. Ternyata kata Allah apa? Lakum, Allah ciptakan untuk siapa ini? Untuk kita. Memang dikasih oleh Allah bintang itu untuk siapa? Untuk kita. Ya kita ini yang nggak punya ilmu pengetahuan tentang perbintangan, mungkin bagi kita manfaatnya cuma apa ini? Sedikit atau bahkan mungkin nggak apa ini? Nggak ada. Tapi bagi orang-orang yang kerja di laut, bagi orang-orang yang bidangnya seperti itu sangat apa ini? Bermanfaat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.